Yahoo. Shalom. Saya Pendeta Sarumaha. Pagi ini datang berkunjung di tempat ini untuk memberikan penguatan-penguatan iman kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak jenis persoalan di dunia ini. Ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, ada masalah sakit penyakit, penderitaan badan. Ada begitu banyak persoalan. Ada masalah hubungan dalam keluarga, masalah antara suami dan istri, masalah antara orang tua dan anak. Begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita menghadapi masalah keuangan, ekonomi yang terpuruk, usaha yang mandek. Kita melihat bahwa persoalan-persoalan itu, Bapak Ibu Saudara, datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu sudah mengalami persoalan, besar atau kecil persoalan itu, tunggu, sebab akan datang lagi waktunya di mana Bapak Ibu Saudara akan menghadapinya lagi. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, jika kita belum pernah mengalaminya, maka tunggu waktu, tunggu tanggal lainnya, masalah pasti akan datang menghadang kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa masalah-masalah yang kita hadapi hanyalah masalah-masalah biasa. Firman Tuhan memberitahukan kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun jenisnya, seperti apapun bentuknya, Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi hanyalah masalah biasa. Kenapa masalah biasa, Bapak Ibu Saudara? Pertama, karena kita sudah biasa mengalaminya. Soal kurang uang, soal kekurangan bahan makanan, soal krisis, soal sakit penyakit, sudah biasa kita alami. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah sakit, bukan? Pasti pernah mengalaminya. Dan itu biasa. Biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara. Itu masalah biasa. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, itu hanya masalah biasa saja. Kenapa? Karena sudah biasa kita alami. Karena sudah biasa terjadi. Semua manusia di dunia ini mengalami masalah. Tidak ada yang tidak. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang mengalaminya. Semua manusia di dunia mengalami masalah. Itu hal biasa, bukan luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa masalah-masalah di dunia hanyalah masalah-masalah biasa? Karena Tuhan setia. Tuhan menyertai kita. Kita tidak dibiarkannya sendiri. Ketika kita mengalami masalah, Ia hadir. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah melampaui kekuatan kita. Jadi mengapa masalah kita hanyalah masalah biasa? Karena kekuatan kita
lebih besar dari masalah kita. Kenapa biasa? Karena masalah yang terjadi tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan masalah terjadi yang tidak bisa kita tanggung, yang tidak bisa kita pikul. Beban setiap orang sudah ditakar, sudah diukur oleh Tuhan, seberapa berat yang mampu, yang bisa dia pikul. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah kita biasa, kekuatan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Yang ketiga, kenapa masalah-masalah yang ada hanyalah masalah biasa? Karena Tuhan memberi pertolongan. Ia akan memberikan kita jalan keluar. Ia akan memberikan kita pertolongannya tepat waktu. Ketika masalah terjadi, Ia akan menolong kita. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga persoalan yang terjadi itu Bapak Ibu Saudara bisa kita hadapi, bisa kita tanggung. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi masalah Bapak Ibu Saudara, masalah saya dan saudara, sekali lagi hanyalah masalah-masalah biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, jika masalah keuangan, jika masalah kesehatan, jika masalah sakit penyakit hanyalah masalah biasa, lalu pertanyaannya, apa masalah terbesar di dalam dunia ini? Apa masalah yang serius? Apa masalah yang luar biasa? Apa masalah yang terbesar yang membutuhkan perhatian kita yang lebih sungguh? Masalah kita sesungguhnya Bapak Ibu bukanlah masalah uang. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah pekerjaan, bukanlah masalah sakit penyakit. Tapi saya mau memberitahukan kita, masalah kita yang sesungguhnya adalah dosa. Masalah kita yang terbesar, masalah kita yang terutama, masalah kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara adalah dosa. Kenapa? Karena akibat dosa, firman Tuhan jelas berkata, upah dosa adalah maut. Itu upah dosa kita. Apa itu maut? Yaitu kematian kekal, kematian selama-lamanya. Tuhan yang adil akan melemparkan kita ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Untuk selama-lamanya kita akan berada di neraka. Kalau kita tidak punya uang Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan melemparkan kita ke neraka. Kalau kita sakit, Tuhan tidak akan melemparkan kita ke neraka. Tetapi oleh dosa, masalah kita yang pertama, masalah kita yang luar biasa, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita akan dilemparkan ke sana Bapak Ibu Saudara. Jadi ini masalah kita. Inilah masalah manusia. Siapapun kita berdosa di hadapan Tuhan. Apa itu dosa Bapak Ibu Saudara? Dosa adalah segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu dosa? Dosa adalah segala penyimpangan yang kita lakukan dari firman Tuhan. Kita melawan, kita memberontak, kita tidak taat kepada Tuhan. Itulah dosa Bapak Ibu Saudara. Akibat dosa ini Bapak Ibu, Tuhan pasti menghukum kita. Tuhan pasti melemparkan kita ke dalam neraka. Ini masalah kita. Ini masalah yang serius. Selama ini ada banyak orang yang takut akan sakit penyakit. Takut kalau kena dengan sakit jantung. Takut dengan sakit tekanan darah tinggi. Tetapi sepertinya dia tidak takut dengan dosa. Padahal akibat dosa Bapak Ibu akan mengantarkan kita
ke dalam neraka. Kita akan binasa selama-lamanya di sana. Itu sebabnya kita jangan anggap enteng dosa. Itu sebabnya jangan semau kita berbuat dosa, karena akibat yang ditimbulkannya besar. Bukan hanya kematian tubuh, tetapi yang akan terjadi bagi kita adalah kematian kekal, kematian selama-lamanya, terpisah dengan Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, mari kita renungkan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Mengapa Paulus berkata demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena sekalipun Paulus ingin melakukan yang baik, sekalipun Paulus berikhtiar untuk melakukan apa yang benar, sekalipun jauh di dalam hati Paulus, dia punya keinginan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukannya justru yang tidak dikehendaki Tuhan. Benar-benar dosa berkuasa di dalam tubuh kita. Dosa mengikat kita. Dosa menjadikan kita sebagai hambanya. Kita diperbudak olehnya. Kita dibelenggu olehnya. Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar berada dalam masalah. Masalah yaitu dosa. Dosa menghambakan kita, memperbudak kita, dan menjadikan kita sebagai sasaran dari murka Tuhan yang akan datang. Akibat dosa kita dihalau. Akibat dosa Tuhan akan membinasakan kita. Mari kita kembali kepada pertanyaan Paulus. Yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu Saudara, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu, siapa yang dapat menolong kita untuk keluar dari masalah besar ini? Siapakah yang dapat membebaskan kita? Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang dapat membebaskan kita dari hukuman dosa yang sudah ditentukan, yaitu maut. Jika kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah orang lain bisa? Saya juga mau berkata, orang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Orang lain tidak bisa menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, karena dia juga mengalami persoalan yang sama dengan kita. Ia juga mengalami masalah besar, yaitu dosa. Dan akibat dosa-dosanya, ia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Orang lain juga tidak dapat menyelamatkan kita. Pemimpin-pemimpin agama tidak dapat menyelamatkan kita. Tak seorang manusia pun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melepaskan kita dari masalah utama kita, yaitu dosa. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa? Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup untuk menyelamatkan kita? Siapa yang dapat menolong kita, Bapak Ibu Saudara? Jika tadi Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosa ini? Di ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dia menjawabnya. Dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada satu pribadi, ada satu orang, Bapak Ibu Saudara, yang bisa menolong kita. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Jadi jika kita mau diselamatkan, keluar dari masalah utama kita, yaitu dosa, maka hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya ada satu jalan, hanya ada satu jalan ke surga. Tidak banyak jalan ke surga, hanya satu. Jalannya ialah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Yesus bagi kita supaya Ia dapat menyelamatkan kita? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah ini: Ia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Di mana di atas kayu salib itu segala dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus Kristus, supaya engkau dan saya beroleh kemerdekaan, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum Yesus mati di atas kayu salib itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Apa artinya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara? Artinya Yesus sudah menyelesaikan seluruh penghukuman atas dosa kita. Seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan darahnya, dengan pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Ia mati untuk kita, Ia menebus kita dari segala dosa kita. Lalu Ia mati, Dia dikuburkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus itu yang adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, maut tidak berkuasa atasnya. Ia bangkit dari maut, Ia naik ke surga, dan dari surga Ia menawarkan kita hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa dapat menerima anugerah keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menerimanya dengan iman. Iman adalah ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga, mau diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka Bapak Ibu harus punya kuncinya. Kuncinya adalah iman yang menyelamatkan kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, "Imanmu yang menyelamatkanmu." Bapak Ibu Saudara, kita untuk dapat menerimanya, kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban, yang sudah mati di atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara.